Halo semuanya, balik lagi di channel Yosuaris, tentunya bersama Yosua Putraris. Assalamualaikum semuanya, apa kabar cat lovers? Semoga semuanya baik-baik dan selalu sehat ya. Nah, sesuai janji gue di video sebelumnya, hari ini kita bakal ngebahas mengenai bagaimana cara perawatan kucing-kucing atau bayi kucing yang usianya kurang dari 2 minggu. Nah, di sini ada kucing exotic short hair gua yang masih baby dan mereka akan memperlihatkan bagaimana cara perawatannya hari ini. Oke, kita simak. Sebelumnya kita pakai hand sanitizer dulu. Gunanya apa? Gunanya biar tangan kita steril saat megang kitten-kitten tersebut. Kayak gitu guys. Kita kan nggak tahu kan habis pegang apa, kotor apa enggak, steril apa enggak, makanya kita harus pakai. Nah, ini ibunya si Barbara. Hai sayang, dia lagi makan. Makannya agak berantakan sih emang dia. Nah, buat kalian yang punya kucing hamil atau menyusui, perlu diperhatikan itu kesehatan induknya. Kalau gua di sini saat dia lagi menyusui, gua pakai makanan Royal Canin Queen. Nah, itu adalah makanan yang cocok banget buat ibu kucing yang sedang menyusui anaknya. Kelebihannya apa? Dia itu bisa ngebuat produksi susunya itu lebih bagus, lebih banyak, dan anak-anaknya ini jadi lebih sehat dan gemuk-gemuk kayak gini nih. Ini umurnya masih 2 minggu kurang. Nanti kita cek beratnya udah berapa ya, karena setiap hari gua tuh pantau terus perkembangan berat badannya. Nah, kalau untuk kucing yang sedang hamil itu gua kasih Royal Canin Kitten second egg. Gunanya untuk saat hamil berat badannya dia tetap terjaga, dianya gemuk, dan anak-anaknya tuh yang di dalam kandungan menyerap nutrisinya dengan baik kayak gitu guys. Nah, ini masih tidur mereka. Nah, di saat mereka udah lebih dari umur seminggu, biasanya itu gue udah lepas underpad atau alas perlak yang ada di kandang seperti sebelumnya di video sebelumnya. Nah, kenapa gue lepas? Karena agar mempermudah mereka nantinya belajar berjalan. Karena kalau pakai underpad itu kan agak licin ya. Takutnya mereka susah berjalannya nanti jadi kena apa sindrom gitu namanya. Gue lupa. Wait. Gue tulis di sini aja lah ya. Sindrom ini pokoknya namanya. Itu gue pernah kejadian di kitten gue sebelumnya. Satu sih, tapi ya udah, itu namanya belajar kayak gitu guys. Nah, ini kita lihat masing-masing. Gue belum namain mereka masing-masing nih namanya, belum ada namanya. Gue cuma nandain mereka dari warnanya. Ada yang putihnya banyak ya kan, kayak gini. Ada yang putihnya dikit. Nah, ini hampir sama nih mereka nih, tapi bisa dilihat bedanya. Masih bobo tuh guys. Umur segini lagi gemes-gemesnya, lagi imut-imutnya, baru mau kebuka matanya. Ada yang udah kebuka matanya saat lengkap. Kita mulai dari yang ini dulu ya, yang baru bangun nih. Apa sayang? Makan. Nah, ini dia tuh, baru mau kebuka matanya, masih kayak gini tuh, gemuk kan, tuh nangis. Nah, kalau ada kotor di hidung gini nanti kita harus bersihin guys. Nanti simak videonya sampai selesai ya, biar tahu cara menghadapi atau merawat kitten yang baru berusia kurang dari 2 minggu. Nah, ini juga kotor tuh mukanya. Kenapa bisa mukanya kotor kayak gini? Karena mereka kan susunya itu kan kadang masih basah gitu kan di putingnya, jadi berkerak.
nempel di mukanya. Yang ini kayaknya udah kebuka matanya full deh. Ini nih, yang putihnya banyak. Iya sayang. Tuh udah kebuka matanya. Halo, halo, cantik. Ini perempuan guys. Hai. Warnanya hampir mirip ya, cuma ini ada putihnya tuh lebih banyak. Kalau ibunya ini red tabby, jadi solid warnanya. Bapaknya tuh si Yobo itu kan red fan ya, jadi ada oranye dan ada putihnya. Kalau di kucing tuh nyebut warna oranye gini red guys, jadi jangan salah paham gitu. Nah langsung aja kita lakuin hal pertama yang biasa gue lakuin terhadap kitten yang umurnya kurang dari sebulan. Nah, hal pertama yang gue lakuin itu biasanya adalah ngebantuin kittennya itu pipis. Kok dibantuin kittennya pipis? Iya, ada pentingnya guys. Nah, jadi kita siapin itu kering dulu kayak gini. Ambil kucingnya, kita bantu pipis dengan cara di tap-tap kelaminnya. Nah, sampai dia keluar semuanya, sampai pipisnya udah bersih kayak gitu. Tuh. Ini. Wah, banyak banget pipisnya. Wah. Kamu nggak dipipisin sama mamamu ya? Sampai harus 2 tisu guys, saking banyaknya. Nah gunanya bantu kayak gini tuh biar merekanya itu pipisnya itu lancar, dalam arti kalau kelamaan nggak dikeluarin pipisnya itu bisa ngebuat kitten tuh kembung. Jadi kebanyakan susu gitu tapi nggak pipis, kembung. Kalau sama kayak manusia, kalau kita banyakkan minum kan tapi nggak pipis kan pasti kayak kembung gitu. Nah biasanya itu emang dijilatin sama induknya. Cuma kan kita make sure aja apakah masih ada pipisnya apa enggak. Nah kayak gini. Nah hal kayak gini tuh dilakuin ke semua kitten, baru habis itu dipantau beratnya gitu. Ini videonya gue cepetin aja ya, karena sama. Nah, kalau udah ngelakuin hal kayak gitu, udah dipipisin, kita pantau berat masing-masing kittennya itu sekarang. Nah, yang perlu disiapin sebenarnya simpel banget. Ini ada timbangan. Ini sebenarnya timbangan bumbu dapur gitu, yang ukuran kecil kayak gini karena kan kittennya juga masih kecil. Sama buku catatan kecil lah. Ini kayak udah sebelumnya ini, mulai dari tanggal 5 mereka lahir sampai kemarin. Hari ini kan tanggal 15 Februari. Itu terus bertambah, semua. Nah karena belum ada namanya, caranya gue buat ngebedain adalah kayak gini. Anak pertama itu yang putih lengan kirinya banyak, karena gue belum ngasih nama. Jadi langsung aja kita cek satu persatu ya. Nah, mana dulu, ayo kamu dulu ya. Nah yang ini yang mana guys? Nah ini anak pertama nih, putih lengan kirinya banyak, sudah melek tuh. Yang ini betina, kita timbang dulu. Nah, beratnya 211 gram. Amazing. Hari sebelumnya itu 206. Berarti kita tulis di sini
tanggal 15 bulan 2 211. Nah, berarti beratnya itu nambah sekitar berapa tuh berarti? 5 gram. Itu normal ya. Maksudnya 5 gram sebenarnya kurang banyak, karena sebelum-sebelumnya itu dia nambahnya tuh bisa 10, bisa lebih gitu. Karena tapi sepengamatan gua, setiap kitten yang baru melek matanya itu beratnya itu cenderung stuck atau kurang cepat tambahnya kayak gitu guys. Coba kita yang lain ya. Yang ini, hai, ini yang jantan apa yang betina nih? Sampai saat ini aja masih susah ngebedainnya. Oh, yang ini yang betina ini. Kakinya kita berat aja. Ini dia anak ke-2 guys. Nah, beratnya itu sekarang 203. Amazing. Sebelumnya itu dia cuma 195. Berarti nambahnya 8 gram. Nah, dia juga baru mulai melek matanya. Anak yang terakhir, ini dia, ini jantan nih, jantan satu-satunya, karena yang lain dua-duanya itu betina. Halo, cemong sekali. Abis ini kita bersihin ya mukanya. Nah, beratnya paling berat tuh dia. Oke, coba. Loh, kok beda? Oke, buntutnya belum masuk. 220 gram. Jadi sebelumnya itu dia 213. Berarti nambah 7 gram. Nah, apa yang dilakuin kalau kittennya itu nggak berat nambahnya atau malah merosot berat badannya? Kalau yang biasa gue lakuin itu dibantu susu formula, susunya khusus untuk kucing ya guys. Gue pakai susu PetAq KMR. Nah, kebetulan gue juga jual, link Shopee-nya gue taruh di deskripsi ya. Itu susu impor dari Amerika. Itu susu yang nutrisinya menyamai dengan nutrisi ASI induknya. Itu mengandung kolostrum yang berguna untuk meningkatkan imun tubuh bayi-bayi kucing gitu guys. Nah, selanjutnya kita mau ngebersihin muka-muka mereka ya. Nah, sebelum kita bersihin mukanya exotic short hair, kita intip dulu nih kandangnya Moza dan anak-anaknya yang lahiran di video sebelumnya nih guys. Yang belum nonton proses lahirannya Moza, bisa cari aja video sebelum ini. Tuh ada 5 guys. Alhamdulillah masih bertahan semua, masih sehat semua. Doain mereka selalu sehat-sehat. Nanti gue juga bikinin khusus videonya buat mereka ya. Nah, sebenarnya yang dibutuhin itu gampang banget. Kita butuh kapas dan juga air hangat. Kenapa harus air hangat? Karena bayi-bayi ini sebelumnya kan belum pernah mandi, jadi mereka baru pengenalan lah ibaratnya sama air. Jadi biar mereka lebih nyaman, nggak kaget, maka digunakan air hangat. Caranya itu gampang banget. Kapasnya dicelupin ke airnya, diperes biar nggak terlalu basah, diputar-putar ke area wajah yang ada kerak atau nodanya. Nah, putar-putarnya itu bisa berlawanan arah. Kalau gue sih saranin lebih berlawanan arah dan sebaliknya gitu, biar lebih mudah membersihkannya. Saat udah lumayan bersih atau udah bersih, kita lap menggunakan tisu. Nah, ini penting banget. Kenapa?
harus sampai benar-benar kering, karena kalau tidak kering malah jadi jamur. Nah itu bakalan bikin kita lebih repot guys kalau ada jamur sama kitten tuh. Makanya kita benar-benar pastiin sampai kering, lap pelan-pelan aja, jangan terlalu kasar karena mereka kan masih kecil ya, masih masih rentan lah gitu. Sama yang belum pernah kita lakuin sebelumnya. Nah makanya kita harus lakuin secara pelan-pelan sambil diajakin ngobrol, nggak apa-apa. Tuh udah bersih kan. Lanjut lagi yang kitten yang selanjutnya guys, sama yang perlu dilakuin tuh seperti itu. Sebenarnya gue juga pakai atau punya tisu khusus bersihin stain muka kucing gitu, cuma itu nggak gue gunain karena itu biasanya gue pakai ke kucing-kucing yang udah dewasa. Kalau kucing-kucing masih di bawah umur sebulan kayak gitu, biasanya gue pakai air hangat guys. Nah hal yang sama dilakuin ke kitten-kitten selanjutnya sampai benar-benar bersih. Itu gue ngambilnya terlalu basah jadinya agak-agak netes. Soalnya itu keraknya juga lumayan banyak kan di mukanya. Nah sebenarnya beberapa breeder lainnya itu dia baru lahir pun umur 1 minggu mereka udah diajarin mandi. Tapi berhubung gua itu tinggal di daerah yang lumayan udaranya sejuk, jadi gua agak takut untuk melakukan itu. Padahal sebenarnya di sini juga menggunakan water heater ya, buat mandi kucing tuh selalu menggunakan water heater atau air hangat buat mereka gitu. Cuma kalau di daerah gua kalau emang belum belum perlu banget mandi, gua sih nggak mandiin kayak gitu. Paling nggak nunggu umurnya mereka 1 bulan dulu guys, atau setidaknya udah belajar makan lah kayak gitu. Nah, habis kita bersihin, kita timbang, kita pipisin, bukan dipipisin, maksudnya dibantu pipis. Kita kembalikan lagi ke ibunya. Biasanya sampai ibunya tuh langsung dimandiin lagi, di grooming sama ibunya. Itu normal, nggak masalah, karena itu bentuk tanda sayang ibunya sama anak-anaknya. Nah ada yang udah langsung nyusu lagi. Pokoknya kalau menurut gua perawatan kitten kucing apapun ya, baby cat, itu penting banget nutrisi untuk si induknya. Jadi kita nggak perlu repot bantu support susu ke kitten-kittennya itu gitu loh. Maksudnya kita nggak perlu susu formula. Kadang kan ada yang nggak mau malah kucing tuh. Nah kalau induknya aja udah cukup, itu udah bagus kayak gitu guys. Nah gitu aja guys video kali ini mengenai cara merawat atau perawatan yang biasa gue lakuin sama kitten-kitten yang ada di Yeye Cat House. Nah buat kalian yang mau saran mau bikin video apa lagi, tulis aja di komen. Apakah gue harus room tour
room tour kucing-kucing yang ada di rumah ini. Iya. Ya udah, makasih yang udah nonton video kali ini. Follow IG ycathouse.new. Di situ gue juga share-share video-video kucing yang ready adopt dan juga keseharian atau update tentang mereka-mereka ini. Oke, see you.